Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam hari ini tema yang ditunggu-tunggu banyak orang. Bukan hanya yang ada di masjid, bahkan banyak sekali teman-teman dan jemaah yang meminta agar kita live dalam kajian ini, tapi kita upload, kita rekam, nanti insya Allah di-upload di YouTube biar banyak orang menonton dan mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal. Halo, masih hidup? Alhamdulillah. Tema kita malam hari ini adalah ajaran Al-Zaitun menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tema yang viral saat ini, yang pesantren ini menjadi sorotan sampai banyak perdebatan, banyak persoalan yang insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bisa membahasnya dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada umat Islam dimanapun berada agar mereka berhati-hati ketika memasukkan anaknya di pesantren. Kita semua mengetahui bahwa peran pesantren dalam penyebaran kegiatan dakwah Islam di Indonesia sangatlah penting dari zaman dahulu hingga sekarang. Pesantren memiliki peran dalam penyebaran agama Islam sendiri, dalam mendidik generasi muda untuk menjadi insan yang sesuai dengan ajaran Islam. Apakah pesantren semua pada saat sekarang ini salah satu pesantren yang keliru sampai ada suara atau ungkapan kita tutup pesantren, itu kalimat yang kurang tepat? Apakah ketika ada salah satu dokter melakukan atau terjadi kesalahan ketika tindakan operasi, apakah semua rumah sakit harus ditutup? Itu tidak. Terjadi kesalahan, perlu kita memperbaikinya, perlu evaluasi dari kita, perlu kita waspada, berhati-hati agar kesalahan itu tidak terulang untuk kedua dan ketiga kalinya. Pondok pesantren Az-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, baru-baru ini ramai menyedot perhatian publik. Selain karena dianggap di dalamnya ada gerakan Negara Islam Indonesia (NII), sosok Panji Gumilang, pimpinan daripada pesantren Az-Zaitun ini, juga disorot oleh media saat ini. Padahal pada masanya, coba diperhatikan, pada masanya pesantren Al-Zaitun ini pernah disebut pesantren terbesar di Asia Tenggara karena lokasinya di atas tanah lebih dari 1.200 hektar di salah satu desa di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu di Jawa Barat.
Kita ingin mengetahui sekilas tentang pesantren Az-Zaitun. Kan kita tadi jelaskan peran pesantren dalam menyebarkan agama Islam dan mendidik generasi muda untuk menjadi manusia atau insan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian apa sih pesantren Az-Zaitun dan apa perannya dan metode atau pendidikannya? Pesantren Az-Zaitun ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia yang memulai pembangunannya pada tanggal 13 Agustus 1096 Masehi. 1996 Masehi itu mulai pembangunan pesantren tersebut. Kemudian pembukaan awal pembelajarannya dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1999 Masehi. Dan peresmian secara umum dilakukan pada tanggal 27 Agustus 1999 oleh Presiden Indonesia ketiga, Presiden Habibie rahimahullah. Dia sebagai pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi serta pengembangan budaya perdamaian. Kurikulum yang ada di dalam pesantren tersebut adalah kurikulum Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan formalnya ada PAUD, yang kedua ada sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah, dan juga ada MTS Madrasah Tsanawiyah dipadukan dengan Aliyah MA. Yang keempat, pendidikan kelas dewasa, kejar paket ABC. Yang kelima, perguruan tinggi yang dinamakan Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Kontroversi daripada pesantren Az-Zaitun ini mulai pada tahun 2002. Majelis Ulama Indonesia mengadakan penelitian mengenai pesantren Az-Zaitun ini, dan hasilnya menyatakan bahwa ada keterkaitan kepemimpinan dan finansial daripada pesantren Az-Zaitun ini dengan negara Islam KW 9. Kemudian muncul lagi di tahun 2023, tahun ini. Berarti awal permulaan penelitian dari Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002. Halo? Jelas? Pada saatnya itu pesantren Az-Zaitun disebut pesantren terbesar di Asia Tenggara karena luas tanahnya lebih dari 1.200 hektar. Itu sangat besar sekali, luas. Dan bahkan saya bertemu dengan beberapa orang yang dulu alumni, bahkan ada yang pernah mengajar di sana. Dan mereka banyak bercerita. Saat ini kita tidak akan menceritakan tentang Az-Zaitun sebagaimana kita akan membenahi persoalan-persoalan yang viral saat ini. Pada tahun 2023, tahun ini, pada awal tahun 2023 beredar sebuah unggahan video yang memperlihatkan si Panji Gumilang ini beserta otoritas Ma'had Az-Zaitun yang sedang melaksanakan sholat Id untuk Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dalam video tersebut terlihat saf sholat laki-laki, di antaranya ada perempuan. Bahkan dikabarkan ada orang non-muslim yang ikut sholat dalam barisan saf tersebut. Dan kita semua sudah menyaksikan video tersebut. Video sholat Id, saf laki-laki campur dengan saf perempuan, atau ada perempuan di tengah saf laki-laki, dan di saf paling depan di belakang imam itu ada orang non-muslim yang ikut di tengah-tengah mereka ketika melaksanakan ibadah. Dalam pertemuan ini insya Allah kita akan membahas beberapa penyimbangannya di pondok pesantren tersebut
dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dengar di mana-mana banyak dai, ustadz, ulama, kiai menyatakan bahwa pesantren tersebut sesat. Tapi dia tidak menjelaskan kesesatannya itu ada di mana, kekeliruan itu ada di mana, dan bagaimana kita bisa membekali masyarakat dengan ilmu pengetahuan agama yang betul. Dia melihat seorang muazin, anak muda yang azan dengan gaya azan yang menggerakkan tangannya menghadap ke jamaah dan lain sebagainya. Kan mereka pada tahu itu salah, tapi benarnya seperti apa? Insya Allah di malam hari ini kita akan membahas sebagian dari kekeliruan yang kita nonton kemarin dari sebagian potongan video yang beredar di medsos, dan insya Allah malam ini kita akan membantah sesuai dengan aturan dan syariat Islam. Yang pertama, saya sekarang membahas fikih. Ada yang masih khilafiyah walaupun tidak sesuai dengan sunnah Nabi, nanti kita akan jelaskan juga. Yang pertama, shaf salat bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana hukumnya ketika di tengah shaf laki-laki ada perempuan? Ini kita akan membahas menurut ulama fikih 4 mazhab. Malam ini kita pembahasan 4 mazhab, bukan satu mazhab. Kata ulama fikih, apabila perempuan salat berjejeran dengan laki-laki dan ada pembatas antara mereka, contoh seperti ini, kaca ini atau tembok, laki-laki di sini, di seberang, di sampingnya, tapi di luar tembok atau pembatas tersebut ada perempuan. Atau ada kekosongan, ya, yang kita lihat pada saat Covid kemarin, ya, saf kita agak longgar sedikit. Kalau ada kelonggaran atau ada, ya, celah atau kosong di antara kita dan perempuan tersebut, maka ulama mengatakan sampai orang bisa berdiri di situ, berarti ini perempuan, ini laki-laki. Berarti kosong di sini bisa diisi oleh orang. Tapi memang kosong, berarti satu saf berjejeran perempuan dan laki-laki. Maka kata ulama, salat itu sah. Ya. Kalau ada kekosongan, atau ada tembok, atau ada kaca, atau ada pembatas, atau ada tempat yang kosong. Kata ulama, 4 mazhab salatnya sah. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tapi terjadi khilaf para ulama apabila perempuan salat berdekatan dengan laki-laki, sebelah-sebelahan. Seperti kalau kita salat di samping laki-laki. Saf laki-laki kan kita merapatkan dan meluruskan saf. Nah, kalau perempuan yang tadi dikatakan masih ada kekosongan, 4 mazhab boleh, kecuali apalagi kalau ada pembatas, ada kaca, ada tembok, atau dan lain sebagainya, maka salatnya sah menurut 4 mazhab. Tapi kalau perempuan itu berjejeran, tidak ada pembatas, tidak ada apa, tidak menjaga jarak antara dia dan laki-laki, itu terjadi khilaf. Mazhab Hanafi mengatakan batal salatnya. Ya, yang batal salatnya laki-laki. Coba ya, berapa orang? 3 orang. Satu yang sebelah kanan dia, ini perempuan, ini laki-laki di sini. Yang kanan ini batal. Satu. Kemudian wa akharu an yasariha, yang kiri juga batal. Kemudian yang di belakang juga batal. Jelas? Berarti kalau ada perempuan sebelah-sebelahan dengan kita, kita yang kasihan, bukan dia. Halo? Jelas? Kita bicara kalau perempuan ini sebelah-sebelahan satu saf dengan kita, campur, tidak jaga jarak. Yang batal kata mazhab Hanafi 3 orang, yang kanan, yang kiri, dan yang di belakang, 3-3-nya batal. Dengan syarat-syarat yang mereka tentukan. Perempuan itu harus balik, kalau anak-anak kecil tidak. Dan itu ada beberapa syarat dalam mazhab Hanafi tertulis dan dicatatkan. Tapi kalau ada pembatas, ada kayak tabir atau tembok atau apa, triplek atau apapun itu, pembatas antara yang laki dan perempuan, maka sepakat ulama 4 mazhab bahwa itu tidak membatalkan. Berarti yang menjadi perdebatan apabila kalau sebelah-sebelahan, yang kita lihat di video ini, perempuan ini memang tidak nempel dengan laki-laki, tidak berdekatan. Itu mereka ada menjaga jarak, betul? Halo? Nah, tapi ada catatan lagi tambahan.
tidak diragukan bahwasannya safnya perempuan di belakang laki-laki. Ini sunnah, aturan dari zaman Nabi. Dan ini ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dia mengatakan neneknya beliau bernama Mulaikah. Nenek daripada Anas bin Malik namanya Mulaikah. Beliau pernah mengundang Nabi makan di rumahnya. Beliau memasak makanan untuk Nabi SAW. Nabi datang dan makan dari makanan tersebut. Kemudian Nabi mengajak mereka sholat bersama. Kan ada Anas bin Malik dan ada neneknya dan ada Rasulullah. Jelas? Kata Anas bin Malik, faqama Rasulullah. Ini Rasulullah di depan. Wasafaftu ana wal yatim. Saya, Nabi di depan jadi imam nih, lihat. Nabi di depan jadi imam. Di belakangnya Anas bin Malik, yang laki-laki ini, sahabat. Anas bin Malik dan ada anak yatim. Di belakangnya lagi neneknya beliau. Berarti Nabi di depan, saf laki di belakang sekali siapa? Nenek daripada Anas bin Malik. Kemudian Nabi sholat bersama mereka 2 rakaat, lalu Nabi pergi. Coba perhatikan kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan dari hadis yang barusan saya sampaikan ini, neneknya Anas bin Malik sholat di belakang. Ini Nabi di depan, Anas bin Malik dan anak yatim itu di belakang Nabi, di belakang sekali neneknya beliau. Ya kalau Nabi membolehkan, boleh nenek salat di sebelah cucunya, kan nggak masalah. Tapi berarti itu ada aturan sejak Nabi Muhammad SAW. Nabi di depan, imam di depan, di belakang saf laki, di belakang sekali adalah saf perempuan. Dan beliau mengatakan bahwasannya di dalam hadis ini ada faedah, wanita harus mundur paling belakang sesudah saf laki-laki. Ya, bahkan kalau perempuan ini, ini imam, ini makmum laki-laki, cuma satu perempuan saja, jangan ikut-ikutan di sini. Kata Imam Ibn Hajar, bikin saf sendiri di belakang, walaupun dia sendirian. Jelas? Kayak kita di Masjid Nurul Amal, ada imam, ada makmum, ada ibu-ibu masuk sholat di belakang. Kata ibu-ibu, daripada sendiri, maju aja di saf bapak-bapak. Nah, itu kurang tepat, keliru di situ. Maka seperti yang kita jelaskan, kalau perempuan sebelah-sebelahan dengan laki-laki, tidak ada batas, membatas gitu atau penghalang, maka batal menurut mazhab Hanafi 3 orang, yang sebelah kanan, sebelah kiri, yang di belakang. Kemudian kalau seandainya perempuan tersebut menjaga jarak, kata ulama tetap sah menurut tempat mazhab, tapi itu menyelisihi sunnah Rasulullah yang sejak dahulu diterapkan demikian. Imam di depan, di belakang laki-laki, di belakang sekali kaum perempuan, sebagaimana dalam hadis yang baru saya jelaskan tadi. Yang kedua, terkait dengan video yang beredar, perempuan boleh menjadi khatib sholat Jumat. Pada dasarnya perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat, nggak ada wajib. Bagi musafir, perempuan, orang sakit, dan anak kecil itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Jadi coba perhatikan, sejauh yang saya tahu, sejarah belum pernah mencatat adanya seorang wanita yang bertindak sebagai khatib Jumat di hadapan kaum muslimin. Selama sejarah nggak pernah ada, sepengetahuan saya, dan saya mencari riwayatnya tidak ada sama sekali. Ketentuan ini disandarkan pada sunnah Nabi Muhammad SAW, baik sunnah qauliyah, ucapan Nabi, nggak pernah Nabi berucap demikian, boleh perempuan jadi khatib Jumat, maupun fi'liyah, perbuatan Nabi tidak pernah dilakukan, maupun sunnah para khulafa'ur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, serta para sahabat yang mendapat petunjuk dari Allah. Mereka sahabat itu luar biasa. Masa mereka nggak paham agama kita yang hebat atau lebih hebat dari mereka? Maka di sunnah Nabi yang diucapkan maupun dilakukan, atau sunnah para khulafa, tidak pernah ada perempuan bertindak sebagai khatib Jumat. Di kalangan para sahabiyat, kaum sahabat yang perempuan, di kalangan para sahabiyat yang perempuan maksudnya,
sendiri terdapat banyak pembesar dalam bidang ilmu serta menjadi rujukan para sahabat senior. Banyak sekali istri-istri Nabi, para sahabat-sahabat yang perempuan menjadi mufti, memberikan pengarahan, menjawab pertanyaan. Kita mendapatkan berita itu dan kabar tersebut banyak sekali. Seperti siapa? Aisyah radhiyallahu anha dan para istri Nabi Muhammad lainnya. Nah, namun demikian tidak ada satu riwayat pun dari mereka yang menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang menjadi imam bagi kaum lelaki atau sebagai penyampai khutbah Jumat. Sama sekali belum pernah terjadi. Berarti hal itu bid'ah yang mungkar, bid'ah sesat. Itu betul-betul bid'ah yang mungkar, sesat. Dari zaman Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya para salaf, tidak pernah satupun riwayat menyatakan bahwa ada perempuan yang mengimami kaum laki-laki atau menjadi penyampai khutbah Jumat di hadapan kaum lelaki. Itu sama sekali tidak ada riwayatnya. Riwayat lemah aja, riwayat palsu aja nggak ada. Jadi itu hal yang sangat-sangat mungkar. Maka itu penyimpangan yang ada di dalam video yang sudah ditayang atau disampaikan di dalam beberapa potongan video yang kita sering nonton. Yang ketiga, muazzin menghadap jamaah dan penuh dengan gerakan tangan. Menghadap jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kemana ini orang? Ini, coba lihat. Ada anjuran ketika azan. Saya sampaikan sebagian dan poin yang kita cari. Yang pertama, disunnahkan azan tepat waktu, di awal waktu. Dan ini sepakat ulama 4 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kana Bilal radhiyallahu anhu la yuakhiru al-adhana anil waqt. Warubbama akhara al-iqamata syai'an. Jabir bin Samurah, sahabat Nabi, menceritakan bahwasannya Bilal bin Rabah sebagai tukang azan di zaman Nabi tidak pernah menunda waktu azan atau menunda azan daripada waktu awalnya. Contoh azan jam 12 atau tadi jam azan Isya jam 7 lewat 7 atau lewat 9. Nah, itu awal waktu, azan tepat waktu di awal waktu. Kata beliau, Bilal bin Rabah tidak pernah menunda waktu azan dari awal. Dia azan tepat waktu. Tetapi kadang-kadang menunda waktu iqamat, seperti nunggu imam datang, atau nunggu persiapan jamaah, atau nunggu Rasulullah ada urusan dan lain sebagainya. Maka itu boleh ditunda sebentar, itu diperbolehkan kalau iqamat. Tapi kalau azan tidak. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud dan Abu Ya'la, sanadnya baik. Yang kedua, agar orang tahu dengan masuk waktunya salat, agar mereka mempersiapkan diri. Maka azan di awal waktu agar orang tahu, oh, udah masuk waktu zuhur, udah masuk waktu asar, dan juga bisa mempersiapkan diri. Yang kedua, disunnahkan, dianjurkan agar seorang muazzin itu tegak berdiri pada saat azan. Dan ini sepakat ulama 4 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Bahkan Imam Ibnul Munzir menukil kesepakatan para ulama bahwa muazzin itu pada saat azan tegak berdiri, kecuali ada uzur, sakit atau apa, dia nggak bisa tegak diri, boleh sholat atau azan pada saat lagi dalam keadaan duduk, tapi ada uzur. Dan lebih afdal mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan muazzin Rasulullah SAW di masa Nabi azan dalam keadaan tegak, qiyaman, berdiri dia azannya. Dan ini dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Coba perhatikan poin yang ketiga, disunnahkan, dianjurkan ketika azan dikumandangkan oleh muazzin untuk menghadap kiblat dan dalam keadaan berdiri. Dan dinukil ijma' bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW ketika azan menghadap kiblat. Imam Ibnul Munzir mengatakan dalam kitab Al-Ijma', sepakat para ulama bahwa sunnah Rasulullah pada saat azan menghadap kiblat. Imam Ibnu Qudamah mengatakan
sunnah pada saat azan menghadap kiblat dan kami tidak tahu ada khilaf dalam hal itu. Berarti hampir kesepakatan ulama. Fa inna muadzinin Nabi SAW kanu yu'adziruna mustaqbilal qiblah. Para muazzin di zaman Nabi semua azan menghadap kiblat. Kita sendiri yang menghadap jamaah. Berarti kayak Nabi ajaran yang enggak beres, sahabat enggak benar, kita yang paling benar. Sampai ajaran Nabi aja kita tinggal secara keseluruhan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Sampai Imam Al-Kasani mengatakan dalam kitab Bada'i'us Shana'i' bahwasannya seorang muazzin azan dalam keadaan menghadap kiblat karena ketika azan turun begitu mereka laksanakan sejak zaman Nabi SAW, dan ini kesepakatan para ulama. Dan apabila seorang muazzin meninggalkan azan dalam keadaan menghadap kiblat, itu sah karena sudah menyampaikan. Yang penting azan sudah sampai. Tapi dia makruh karena meninggalkan sunnah mutawatir, dinukil dari banyak orang ke banyak orang, namanya sunnah mutawatir sampai kepada kita saat ini. Maka kalau ada yang azan tidak menghadap kiblat, kata beliau makruh karena menyelisihi sunnah Rasulullah yang sudah disepakati sejak dahulu. Seorang muazzin menghadap kiblat, bukan menghadap jamaah. Dan muazzin Rasulullah SAW menghadap kiblat ketika azan, dan azan itu adalah doa, dan doa itu adabnya menghadap kiblat. Dan itu yang sering kita lihat di beberapa potongan video itu, anak muda yang menggerakkan tangannya ya pada saat azan dan menghadap jamaah. Itu perbuatan yang keliru, menyelisih sunnah Rasulullah SAW, hal yang mungkar ya, sampai dengan nada suara kayak mau ngajak perang. Maka coba kalau dengar azan Makkah dan azan pesantren tersebut, lebih merdu, lebih enak azan Makkah. Azan-azan yang mengajak ya, mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memperbolehkan melaksanakan haji ke Indramayu pada tanggal 1 Muharram setiap tahun sekali. Itu beliau mengatakan bahwa tidak perlu kita ke tanah suci, kita di sini juga tanah suci. Dia tidak tahu di sini tanah air. Dia mungkin salah sebut, mungkin di sana tanah suci, di sini kita tanah air. Airnya masih kita beli juga kok. Ya. Jadi pelaksanakan ibadah haji, ngapain jamaah haji kita jauh-jauh nunggu antri 25 tahun? Ngantri sampai 25 tahun sampai ke Makkah. Tahun ini jamaah haji Indonesia di atas angka 600 jamaah meninggal dunia di Makkah dan Madinah. Ngapain mereka jauh-jauh? Ke Indramayu aja Pak, Jawa Barat. Nah itu maaf, orang awam tahu hajinya ke Makkah, ke Ka'bah. Kita di sini nggak ada Ka'bah, dan negara lain di Timur Tengah nggak ada yang berebut. Oh enggak, hajinya ke Qatar, hajinya ke Kuwait, hajinya ke Mesir, hajinya ke ini. Nggak ada yang berebut. Kenapa? Sudah menjadi kesepakatan. Orang awam sudah tahu. Hajinya kemana? Hajinya ke Makkah. Makkah kenapa? Karena di situ Ka'bah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bait itu apa? Rumah Allah itu di mana? Ya di Makkah. Ya. Dan itu ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang Makkah sendiri juga enggak. Ya, itu kan anugerah Allah kepada mereka. Maka itu hal yang keliru pada saat ada ungkapan seperti ini. Itu kekeliruan yang besar. Kemudian berikutnya, mengganti salam umat muslim dengan shalom alaihim, dengan salam Yahudi. Kenapa kita tidak boleh pakai salam yang lain? Kita pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sebutkan kenapa. Salam ini tahiyatul Islam, ucapan umat Islam. Imam Nawawi mengatakan arti dari assalamu, artinya karena itu dikatakan artinya nama Allah. Salah satu nama Allah assalam. Ya. Kemudian beliau mengatakan assalamu alaika, artinya ismullahi alaika, ay anta fi hifdhihi, engkau berada dalam penjagaan Allah. Itu assalamu alaikum, engkau berada dalam penjagaan Allah. Atau dikatakan Allahu ma'ak, Allah bersamamu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan waqila assalamu bima'na salama, dikatakan assalamu artinya keselamatan. Artinya apa? Keselamatan yang selalu menyertaimu dimanapun engkau berada. Ini ungkapan Imam Nawawi dalam kitab Syarh An-Nawawi ala Sahih Muslim.
Assalam salah satu nama Allah. Kalian sering baca wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusu assalam. Ya, itu nama Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dengan sanad yang baik dari Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, "Innas salama ismun min asma'illahi ta'ala." Sesungguhnya as-salam salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di muka bumi, maka tebarkan salam di antara kalian. Fafshus salama bainakum. Kemudian as-salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah ucapan dan tahiyyah ahli surga nanti. Ucapan ahli surga. Dalilnya tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan ahli surga kalau masuk assalamualaikum. Enggak pakai shalom alaihim. Kemudian orang Yahudi, bayangkan, ini hadis yang luar biasa. Orang Yahudi menghasut kita karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kepingin pakai assalamualaikum, malah kita pakai shalom alaihim. Kan lucu. Mereka kepingin pakai salam kita, malah kita terbalik pakai salam mereka. Nabi SAW bersabda dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in, ma hasadatkum ala as-salam wa at-ta'min." Orang Yahudi tidak pernah hasud kepada kalian kecuali dalam dua hal. Pertama as-salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua at-ta'min, mengaminkan, waladdallin, amin. Dan ketika berdoa amin. Itu mereka hasud sama kita gara-gara dua hal ini. Bayangkan, mereka iri dengan kita karena kita punya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata malah terbalik. Malah kita pakai salam mereka. Memberi salam itu adalah hak orang muslim. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, hak orang muslim itu ada 5, dalam riwayat 6. Salah satunya raddus salam, menjawab salam. Kemudian keutamaan menjawab salam. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Imran bin Husain, ada orang datang kepada Nabi SAW dan memberi salam, assalamualaikum. Nabi SAW menjawab waalaikumsalam. Kemudian orang itu duduk. Kata Nabi, 10. Kemudian ada orang lain datang, assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab, waalaikumsalam warahmatullah, 20. Orang ketiga masuk lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang itu duduk. Kata Nabi, 30. 10, 20, 30. Kata ulama, ini pahala kita menjawab salam, mengucapkan salam. Yang pertama bilang assalamualaikum dapat pahala 10. Assalamualaikum warahmatullahi dapat pahala 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat pahala 30. Kalau antum bilang shalom alaihim, dapat pahala apa? Dikirain orang gila. Anak kecil aja ente bilang shalom alaihim, ha? Nah, itu dia bingung. Maka ucapan salam kita ada pahalanya. Silahkan yang mau shalom alaihim, silahkan sana. Tapi kalau kita umat Islam punya syiar yang harus kita berpegang kepadanya. Kemudian Nabi bersabda, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian saling mencintai, sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Tahukah kalian, aku beritahukan amalan, kalau kalian ucapkan, Allah tebarkan, Allah akan tanamkan cinta di antara kalian, tebarkan salam di antara kalian. Kemudian anak membayang, assalamualaikum itu kita berikan kepada siapa aja? Orang yang hidup, benar kan? Nah, di antaranya, kalau kita lewat area kuburan, bilang apa? Assalamualaikum ahli diyari qaum mu'minin antum as-sabiquna wa nahnu bikum insyaallah lahiqun nasallallahu lana wa lakum afiyah. Nah, coba kalau antum lewat ahli kubur, kan biasa orang assalamualaikum, antum bilang apa? Shalom alaihim. Anda nggak tahu apa yang terjadi di saat itu. Tapi itu kekeliruan yang sangat besar. Orang kita melewati kuburan saja, kita memberi salam dengan salam Islam. Bagaimana mau diganti dengan salam Yahudi? Saya berpikir orang mayat itu bilang, ente jangan lewat sini lagi. Ya karena nggak ada berkahnya. Nggak ada berkahnya, malah bawa Yahudi lagi kan? Orang kepingin dikirim pahala, dikasih apa, malah dia pakai salam Yahudi. Maka nanti kalau yang bersangkutan ini, yang punya pesantren ini meninggal dunia, kita lewat kuburannya, shalom gitu.
nggak usah assalamualaikum. Itu sayang sekali. Hal-hal yang sudah disepakati sejak dahulu mereka melanggarnya. Kemudian musibah terbesar yang disampaikan orang-orang tersebut adalah pernyataan bahwa mengganti kalimat syahadat. Menurut seseorang yang beliau sebagai mantan pengikut Panji Gumilang ini sekaligus mantan pengurus Pondok Pesantren Az-Zaitun, menurut dia sebelum seluruh pengikut pesantren tersebut harus memiliki syahadat atau membaca syahadat yang berbeda dengan syahadat kita. Dia mengatakan tidak ada negara kecuali negara Islam. Selain negara Islam maka kafir. Itu sebagai syahadat mereka. Sedangkan syahadat kita adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan yang keliru diantaranya yang terakhir yang saya mau sampaikan, pernyataan Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di beberapa potongan video kita mendengar santri yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Maka dia mengatakan apa? Si Panji Gumilang mengatakan bukan kalam Allah. Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Itu kalimat yang keliru dan bisa berbahaya. Sepakat ulama salaful ummah, para salafus salih dan ahlus sunnah wal jamaah bahwasannya Al-Quran kalamullah, firman Allah, bukan makhluk tapi firman Allah. Dan Allah berbicara dengan Al-Quran itu dengan hakikat, bukan dengan majazi, dengan hakikatnya, dengan suara yang didengar oleh Jibril alaihissalam kemudian dibawa turun ke Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah." Yang memusuhi Jibril itu berbahaya. Kenapa? Karena Jibril yang membawa turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Jibril tidak menyampaikan kepada Nabi, hanya menyampaikan apa yang dia dengar dari Allah. Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril turun menyampaikannya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah, atau maknanya dari Allah dan hurufnya bahasa seperti qul huwallahu ahad, huruf qaf, lam, ha, waw, Allah dan lain, itu yang mengatakan hurufnya dari Jibril, dari ucapan Jibril atau Nabi Muhammad, maka dia kafir murtad. Coba perhatikan. Yang mengatakan bahwa Al-Quran maknanya dari Allah, tafsirnya dari Allah, contoh qul huwallahu ahad, di balik itu apa? Katakanlah wahai Muhammad, Allah Maha Esa, maknanya itu. Lafaznya qul huwallahu ahad. Yang mengatakan bahwa makna Al-Quran itu dari Allah, lafaznya dari Jibril atau Nabi Muhammad, maka dia kafir murtad dari Islam. Akan tetapi tidak boleh kita kafirkan orang-orang tertentu. Kita secara global, secara umum, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan ucapannya Allah, firman Allah, ucapan Nabi Muhammad atau Jibril, maka kafir. Tapi kita tidak boleh memvonis orang tertentu. Contoh, saya tidak boleh mengatakan Panji Gumilang itu kafir, nggak boleh. Kenapa? Harus ditegakkan hujjah, harus dijelaskan oleh lembaga ulama terlebih dahulu. Apabila sudah ditegakkan hujjah, sudah dijelaskan dan dia masih kekeh dengan pendapatnya, maka kata ulama, maka dia telah kafir dan murtad dari agama Islam. Inilah sebagian kekeliruan dan kesalahan penimbangan yang dilakukan di pesantren tersebut. Yang paling unik ini adalah selepas pesantren ini viral, baru beberapa hari lalu sekitar 1000 lebih santri yang mendaftar di pesantren tersebut. Sudah jelas di bawah sorotan, sudah terkenal itu pesantren sesat, tapi ternyata masih banyak orang tua yang datang mendaftarkan anaknya. Kita tidak tahu apakah orang itu dikatakan kebanyakan dari luar Indramayu, tapi kita nggak tahu apakah itu jamaahnya Panji Gumilang atau dari luar. Kita tidak tahu. Tapi itu memperhatikan banget. Banyak orang tua yang ilmu agamanya minim sehingga memasukkan anaknya di pesantren yang bisa menyesatkan dia, bahkan tidak selamat dunia akhirat. Kenapa? Karena kesalahan orang tua tidak meneliti pada saat menitipkan anaknya ke pesantren-pesantren, karena itu mendidik akidahnya, agamanya, dan akhlak dan fikihnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang belajar di pesantren diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita memantau mereka di pesantren tersebut dengan harapan mereka menjadi ulama yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.